Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bisya'ibati rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami billah wa ala alihi wa sahbihi. Astaghfirullahaladzim min qawlin bila amalin wa nastaghfirullahaladzim min amalin bila ilmin wa na'udhu billahi min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha' wa du'a'in isma' birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para pemirsa majelis taklim di Masjid As-Segaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua, yang diberikan oleh Allah, yaitu bisa hadirnya jasad dan roh kita di majelis taklim, bahkan di suatu masjid yang mana di majelis itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan mahabbah, cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya dan para ulama salafus saleh. Mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin sampai di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemirsa majelis Masjid Jami As-Segaf yang kami muliakan dan kami hormati, di sini kami akan menyampaikan di dalam kitab Tawarikh Sa'diyah fi bayani mahami da'wah al-fardiyah, yaitu di mana di sini kitab pengarang beliau Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Asghar, salah satu murid daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar, dan juga salah satu murid dari Murabbi Rohina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani Hafiz hafizahumullah taala wa ra'ah. Di sini beliau membahas tentang dakwah, karena di masa-masa ini umat Rasulullah SAW menganggap dakwah, mengajak orang baik itu seolah-olah hanya orang khusus saja, orang-orang yang punya ilmu saja, orang-orang yang andil di bagian kalangan para ulama, para habaib dan para asatidz. Tetapi di dalam kitab ini nanti akan dibahas siapa saja yang berhak ikut dalam bagian dakwah ini. Maka di dalam fase yang pertama ini, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Asghar memberikan pernyataan bahwasanya dinukil dari kitab Imam Muhaddad Ad-Da'wah Tamah yang pertama lewat ayatullah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini salah satu ayat yang menerangkan tentang dalil tentang dakwah. Juga dikuatkan di ayat lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini juga salah satu ayat yang menerangkan tentang arti dakwah, dalil dakwah. Maka dakwah itu salah satu kekuatan di masa ini, takarrub, kedekatannya seorang umat dengan Rasulullah SAW, kedekatannya seorang hamba dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama-ulama khususnya di Hadramaut mulai orang biasa, dalam arti seorang kuli bangunan, kuli di pasar, itu mereka semua dalam geraknya mereka diniatkan untuk dakwah. Maka
kita lihat di lingkungan orang-orang Hadramaut Tarim khususnya sana itu perilakunya seperti perilaku para ulama semua. Walaupun terlihat dari kostum casing badannya ini seperti orang biasa. Mungkin karena kelihatan adat mereka pakai imamah, semuanya adat yang imamah biasa. Minimal lidah yang mereka pakai buat sholat langsung dilingkarkan di kepala. Kuli bangunan mau kuli siapa semuanya itu kelihatan pakai imamah. Karena mereka ya kata orang itu adat, tapi bukan adat. Mereka selalu mengahya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah bermimpi ketemu salah satu orang di Tarim. Orang ini selalu dicintai oleh Rasul, digandeng oleh Rasulullah SAW. Terus Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas ini bertanya, ya Rasulullah, engkau kok selalu menggandeng si fulan ini? Kok begitu dengan cintai? Kira-kira apa amalannya yang menjadikan orang ini kok dengan mencintainya? Kata Rasulullah SAW, aku mencintainya karena segala gerak-geriknya ia niatkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga ulama mengatakan kalau engkau menginginkan untuk mendapatkan ilmu laduni, maka niatkanlah gerak-gerik engkau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya khiyar ummati man da'a ila Allah wa habbaba ibadahu ilaihi. Sebaik-baik umatku, apalagi di zaman ini, pernah kita singgung bahwasanya Sayyidina Hudzaifah pernah mengatakan akan datang masa akhir zaman. Kita ini termasuk umat akhir zaman. Akan datang suatu masa di akhir zaman ini, orang-orang mukmin yang soleh ini akan terlihat di kalangan umatnya Rasulullah yang awam seperti bangkai keledai, seperti bangkai keledai yang sudah busuk di akhir zaman ini. Maksudnya apa? Maksudnya umat-umat Rasulullah yang soleh ini tidak akan ditoleh baik gerak-geriknya, baik ucapannya. Berarti tidak cuma dipercaya, tidak cuma dijauhi nasihatnya, tidak cuma hanya tidak mau melihat orang soleh itu, tapi enggan untuk mendekati orang soleh di zaman akhir zaman seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kata Sayyidina Hudzaifah, maka orang-orang yang soleh ini di kalangan orang-orang di zaman akhir zaman seolah-olah mereka itu orang-orang munafik, dan orang-orang yang munafik seolah-olah orang yang soleh. Maka kita lihat di zaman ini banyak orang-orang soleh nasihatnya tidak didengar, bahkan mengulang-ulang bahasa nasihatnya, bahkan sampai berfatwa. Banyak orang-orang yang tidak mau mendengar, seolah-olah orang-orang soleh itu dianggap bangkai keledai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau ada orang atau sebagian umat Rasulullah menganggap orang-orang soleh itu seperti bangkai keledai, na'udzubillah min dzalik, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun mahabbah, baik mahabbah kepada Rasulullah atau mahabbah kepada Allah, bahkan tidak ada sedikit pun mahabbah dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang ini sudah tidak ada rasa mahabbah dalam hatinya, maka tiada surga yang dia harapkan. Maka di masa-masa ini orang ingin cinta kepada Rasulullah, orang ingin cinta kepada Allah, tapi banyak sekali yang tidak tahu caranya. Pengen makan enak tapi tidak mendekat, tidak mengikuti orang yang makan enak. Orang ingin jadi pecinta Rasulullah tapi selalu menghujat sesama muslim. Nah ini, maka khiyar ummati man da'a ila Allah wa habbaba ibadahu ilaih. Sebaik-baik umatku ini orang yang mengajak untuk ingat kepada Allah, wa habbaba ibadahu ilaih, dan menaruh mahabbah di dalam hati seseorang untuk berdakwah. Maka kata ulama, seandainya setiap muslim ini mengambil andil berdakwah, maka
sulit untuk ditemukan suatu kemaksiatan. Karena apa? Di zaman ini banyak menganggap dakwah itu khusus ulama saja, khusus para ustadz, khusus para habaib, khusus para orang-orang yang punya ilmu syariat. Padahal di dalam kitab ini nanti akan dibahas bahwasanya tidak hanya orang yang punya ilmu saja yang wajib berdakwah, tapi kullu muslim, setiap muslim. Dari mana dalil? Di sini dikatakan orang yang wajib dan mendapatkan tugas untuk berdakwah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Ini juga salah satu dalil tentang kewajiban berdakwah itu tidak cuma orang asatidz, ulama ataupun kiai atau siapapun, tapi setiap orang yang mengaku umat Rasulullah SAW. Bahkan lebih umum lagi, setiap umat muslim ini punya kewajiban berdakwah. Nah, bagaimana cara dakwah setiap orang muslim ini? Berbeda-beda sesuai kemampuannya masing-masing. La ta'muruna bil ma'ruf. Ini salah satu dalil. Sungguh, sampaikanlah, perintahkan orang-orang yang ada sekelilingmu dengan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan perintahkan mereka supaya menjauhi dari kemungkaran. Atau kalau kita ini tidak memerintahkan, mengajak orang untuk berbuat baik, hanya diam saja. Misal ada kemaksiatan, kita diam saja. Bahkan mungkin hampir banyak orang yang ada di sekitar kita ini gampang berbuat maksiat. Bahkan orang sekarang ini lebih mudah berbuat maksiat daripada berbuat kebaikan di masa ini. Karena apa? Dianggap tadi orang-orang yang berbuat baik dianggap bangkai kodeng, dan orang-orang yang munafik bermunculan. Orang-orang yang mukmin dianggap penyakit munafik, sehingga tidak ada yang mengenal siapa orang yang mukmin dan tidak mengenal siapa orang-orang yang soleh. Kalau orang ini sudah tidak menyampaikan yaitu dakwah atau mengajak orang berbuat baik, mengingat orang supaya ingat kepada Allah, sudah tidak ada aula yushikanallahu ayyabasa alaikum iqaban. Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang-orang itu suatu iqab, bisa bencana, bisa musibah. Itu dikarenakan salah satu tidak mau berdakwah. Dalam arti punya ilmu di PDW, diumpetkan, tidak disampaikan orang. Bahkan ada salah satu santri sudah mondok 10 tahun, diajak berdakwah. Dia jawabnya, saya belum mampu Pak. Anak istri saya masih kocar-kacir kok saya suruh berdakwah. Berdakwah itu kan kalau keluarganya sudah beres baru berdakwah. Jenengan ulama, saya enggak. Jenengan ini mondok luar negeri, jenengan ini muridnya ini, saya mondok lokal. Jenengan mondok luar negeri, pantas saya mondok lokal, ilmu saya enggak cukup. Anak istri saya kayak gini kok suruh berdakwah. Nah, ini termasuk tipu daya syaitan. Kenapa? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, sampaikan dakwah kepada umat Rasulullah, ajak mereka suatu kebaikan, cegah mereka di saat mereka berbuat kemaksiatan. Seandainya orang itu engkau kasih nasihat tidak mendengar, pasti orang lain akan mendengar nasihatmu. Seandainya orang lain tidak mendengar dan orang itu tidak benar, ketahuilah pasti keturunan-keturunannya yang belum lahir, alam arwah dan keturunannya pasti mendengar nasihatnya. Karena apa? Dakwah atau mengajak orang suatu kebaikan itu seperti kita menanam biji. Kita taruh di bawah tanah, suatu saat benih itu pasti akan tumbuh. Begitu juga dakwah, mengajak orang berbuat baik, walaupun dianggap dakwah itu tidak didengar, tapi ketahuilah keturunan-keturunan orang yang kita ajak berbuat baik pasti mendengarkan, dan suatu saat anak-anak kita, keturunan-keturunan kita atau keturunan orang lain itu jadi orang yang soleh-soleh, mungkin berkah dari dakwah orang itu yang
dakwah itu puluhan tahun sebelumnya. Maka jangan sampai kita ini tidak merasa tidak pantas untuk berdakwah. Padahal dakwah itu tugas kita semua. Maka seandainya setiap muslim ini ikut andil mengambil bagian tugas dakwah, mengajak orang berbuat baik, saya yakin tidak ada suatu kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Salah satunya contoh saja, ya, banyak orang yang kita lihat tugas dakwah di daerah Madiun sana, di Temboro kalau tidak salah, di Pondok Al-Falah kalau tidak salah. Itu mereka lingkungannya Masya Allah, awalnya cuma pesantren. Karena mereka jiwa dakwahnya tinggi, bahkan ibarat kata ikon mereka itu dakwah. Bahkan preman baru tobat saja langsung diajak dakwah sesuai kemampuannya. Mengambil hadis ini sesuai kemampuannya. Ada yang preman baru sehari tobat diajak dakwah, ada poin komplit. Sehingga mohon maaf di daerah Temboro sana, kalau tidak salah di desa Trangkil Temboro sana ke atas, itu penduduknya lingkungannya kayak kota Tarim, Dan artinya waktu ada toko cukup ditutup pakai kain. Nah, coba kalau di lingkungan kita, warung toko kita tutup dengan kain, pulang-pulang amblas, tidak ada barangnya. Kalau di sana, Masya Allah, ditutup dengan kain aman. Ada ditulis sholat sudah. Bahkan di sana kalau waktu ada masih ada jual beli. Orang itu maunya minta ampun. Karena apa? Waktu sholat dan lain sebagainya. Minimal waktu adzan. Bahkan di situ di lingkungan itu ada orang mohon maaf masuk lingkungan itu tidak pakai jilbab, minimal tidak pakai kerudung, itu malunya minta ampun, tidak berani masuk. Karena apa? Lingkungan dakwah mereka. Walaupun kadang ada sebagian orang tidak cocok, tapi kita ambil baiknya apa? Punya andil dalam berdakwah. Sedikit mesti menasihati orang. Kadang kita lihat orang dia duduk di masjid menasihati orang, walaupun mereka itu ada sebagian tidak alim, tidak bidangnya dalam ilmu agama, tapi dia hanya punya bekal. Oh, saya ingat satu ayat, baligu anni walau ayat. Cuma saya tahu satu hadis tak sampaikan. Mereka merasa ini kewajiban saya untuk berdakwah. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka, minimal kita dakwah kita sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak ikut andil dalam bagian berdakwah ini, kata Rasulullah SAW, Allah yushikan Allah ayyabasa alaikum iqobah, ditakutkan diturunkan musibah. Maka mohon maaf, salah satu corona ini mungkin juga termasuk musibah bagi kaum muslimin. Setidaknya kaum muslimin merenungi apa salah kami. Salah satunya salahnya apa? Sebagian orang-orang muslim tidak mau ikut andil dalam berdakwah, sehingga kemaksiatan merajalela. Coba kita lihat tahun kemarin dengan tahun sekarang, maksiatnya lebih parah tahun ini. Mungkin tahun depan lebih parah, mungkin 5 tahun yang akan datang, naudzubillah min dzalik, lebih parah tantangan hidup kita ini. Mungkin masjidnya megah tapi isinya cuma imam sama satu makmum. Karena apa? Sudah zamannya. Setidaknya kalau sudah zamannya kita menyiapkan bekal buat diri kita, keluarga dan anak-anak kita. Terus juga kalau orang ini sudah tidak menyampaikan risalah Rasulullah terutama dakwah di sini, kata Rasulullah, tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian tidak cuma dikasih musibah, juga doa-doa seorang muslim ini tidak didengar oleh Allah, dalam arti tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat dari tidak mengajak orang berbuat baik. Dalam arti apa? Melihat kemaksiatan cukup diam saja, tidak ada rasa ingkar, bahkan ikut membantu, ikut menyumbang. Karena sebagian ada satu kampung, kalau dia ada majelis taklim tidak mau, padahal gratis. Tapi kalau diajak dangdutan oke. Bahkan bayar pun mau, bahkan jutaan ia keluarkan demi nyawer orang Jawa itu nyawer, itu mau. Kok tidak ada ya orang yang nyawer ustadznya, ustadz tak salah ini. Ya mungkin ya semua orang nyawer jadi ustadz kalau setiap hadis disawar terus. Dasarnya ya, kalau orang dangdutan kan artisnya itu satu orang nyawer. Ya, kalau yang hadir 100 orang, satu orang 100 nyawer. Berapa itu? Tinggal nota.
Maka mohon maaf, banyak wanita-wanita sekarang lebih demen bernyanyi lewat gayanya. Naudzubillah min dzalik, apalagi di internet itu yang kita kenal apa itu orang-orang bergoyang, membuka auratnya. Itu karena mereka ingin viral dan ingin yaitu tadi mendapatkan yastabuna bi istamanan qalilah, ingin dapat gaji dari manusia sampai melupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an kok bahwasanya orang-orang ini kalau sudah berjanji kepada Allah dan menjual akidah imannya ini dengan harga yang murah, maka orang itu tidak dapat bagian sedikit pun besok di akhirat. La yukallimuhumullah yaumil qiyamah, tidak akan diajak bicara oleh Allah besok di akhirat. La yuzakkihim, dan tidak diampuni oleh Allah, cuma dia dapat bagian lahum adzabun alim. Gara-gara itu tadi menjual agama. Nah, di masa-masa ini banyak orang-orang seperti itu. Maka dari itu marilah kita ikut andil bagian, yaitu berdakwah minimal sesuai kemampuan kita, minimal keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka kalau ada orang mengatakan saya ini bukan ahlinya, saya ini masih kocar-kacir hidup saya, kok saya mau berdakwah, kok mau saya menasihati orang, jangan. Kata Imam Haddad, kalau engkau tidak ikut andil dalam berdakwah karena alasan belum mampu dan alasan keluarga masih kocar-kacir, berarti engkau dapat dosa dua. Satu, dosa tugasmu, kewajibanmu untuk berdakwah. Kedua, kamu berdosa karena zalim terhadap dirimu, yaitu apa? Kena tipu daya syaitan, waliyadzubillah. Terus juga ini tadi kata summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Akibat dari orang yang tidak mau berdakwah juga ternyata apa? Doa seorang muslim ini tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis Rasulullah, ad-du'a silahul mukmin, doa itu pedangnya seorang mukmin, suatu kekuatan. Ibaratnya apa? Orang mukmin mau perang, bawa pedang yang kelihatan tajam, ya, masih muslim gentar. Pedangnya kok bagus, gede, panjang. Pedang saya kok kecil, loh, kalah ini. Yakin itu dalam perangan. Padahal kita ini setiap waktu perang melawan hawa nafsu, melawan orang-orang kafir yang membenci Islam, itu tetap selalu kita dilawan, diperangi. Bahkan seorang muslim sekarang ini diperangi lewat media sosial tanpa pedang. Kayak enak, tapi aslinya kita ini dijajah, dihancurkan moral kita, terutama moral anak-anak keturunan kita ini. Dikenalkan dengan salah satunya media sosial, tapi tidak diarahkan ke dalam kebaikan, sehingga anak-anak keturunan kaum muslimin ini cinta dengan hal-hal kemaksiatan di media sosial dibanding hal-hal kebaikan. Maka itu tadi doa silahul mukmin, doa itu pedangnya seorang mukmin. Kalau memang pedang ini sudah lemah, maka seorang mukmin ini tidak punya kekuatan. Begitu juga kalau doa kita ini sudah tidak didengar dan dijawab oleh Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka orang Jawa dulu, orang-orang dulu tidak apa-apa, kalah dunia menang dumo. Dunia kalah, dumo ini menang. Maka dulu ulama-ulama dulu itu banyak lebih memilih miskin. Karena apa? Orang dulu itu melihat ulama kalau miskin itu luar biasa, takut. Sekarang kan enggak. Kalau kelihatan ulama yang miskin tidak takut, tidak laku. Kalau dulu ulama-ulama miskin, masya Allah, ditakuti, wibanya luar biasa. Ada ustadz atau ulama pakai sepeda ontel, gemeternya, memperuntus melihat itu. Hebatnya luar biasa dulu. Sekarang beda. Dulu kekuatannya masya Allah. Nah ini, maka setidaknya karena apa, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, masya Allah, doanya ini kalau dunia menang, dunianya tidak ada, tidak masalah. Tapi dunia harus kuat. Bagaimana cara menguatkan doa ini? Salah satu makanan, minuman yang dikonsumsi harus diperhatikan. Karena apa? Kalau kita makan, minum, dan memperhatikan yang masuk dalam perut kita ini, maka salah satunya juga kita menjerumuskan diri kita. Karena ulama pernah mengatakan, barang siapa di dalam kitab kalau tidak salah Risalatul Qusyairiyah
barang siapa yang tidak memperhatikan makanan minuman yang masuk dalam perutnya, maka dia tidak akan mengenal akhlak yang baik maupun buruk. Maksudnya apa? Kalau makanan dan minuman yang masuk dalam perut kita ini haram, maka pasti perilaku orang itu penuh kemaksiatan. Begitu juga kalau makanan minuman yang dia konsumsi itu halal, pasti perilaku orang itu akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tinggal bisa menilai diri kita. Oke, misal kita ini sering kumpul ke maksiat, sering kerumpi, diajak majelis taklim kok malas, oh berarti ada makanan dan minuman yang masuk dalam perut kita ini ada yang tidak jelas, ada yang syubhat, ada yang haram, cuma kita tidak tahu. Minimal kadang makanan minuman itu, mohon maaf, banyak ada campuran minyak babinya, hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh dalam syariat. Ini banyak. Bahkan pernah Al-Fakir itu beli nasi goreng pas malam-malam itu. Saya Al-Fakir beli, tulisannya kayak halal, tulisannya halal ya, di Solo ya, tulisannya halal. Terus saya beli, wah sudah halal berarti insya Allah ya layak dimakan ini. Waktu sudah saya beli, saya mau ambil sepeda motor mau jalan, diikuti orang. Akhirnya wah ini saya mau ditinggal ini kok diikuti. Tapi kok orangnya kelihatan yang tidak sangar itu, tidak preman. Nah, ini ada apa ini? Terus saya minggir, dia minggir. Pak, mohon maaf Pak, ada apa? Jangan ustad ya? Tidak, saya tidak ustad. Itu pakai sarung biasa, sunatnya belum sembuh. Ini terus di apa namanya? Si orang itu mengatakan, mohon maaf, Bapak baru beli dari mana? Ya kenapa Pak? Kalau bisa jangan dimakan. Di situ terkenal masakannya dicampur minyak babi. Astagfirullahaladzim. Dan itu waktu tulisannya halal. Biasa Pak, pengen cari promosi dan pengen menarik konsumen. Ditulis halal biar orang-orang muslim juga beli. Padahal di situ dicampur minyak babi. Dan jangan tahu. Saya tahu kalau masalah itu paham saya. Oh makasih Pak. Tak kasih dinami. Oh enggak, mau ada minyak babi kok jangan kasihkan ke saya. Nah itu saya, masya Allah, alhamdulillah diingatkan. Coba kalau tak bawa pulang tak makan sekeluarga. Saya tidak tahu, tapi ujung-ujungnya naudzubillah, mungkin lidah saya sulit untuk membaca Al-Quran, keluarga saya mungkin selalu bertengkar gara-gara minyak babi. Maka kalau tidak salah satu amalan orang-orang Hadramaut, kalau kita tidak tahu itu hak jelas kehalalannya, itu baca Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu minimal kata orang tadi itu. Kalau tidak salah itu beliau kalau makan, kalau tidak tahu ini halal haram, kelihatannya di kemas itu halal, kita tidak tahu, baca Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu terus kita makan supaya apa? Aman. Ibarat kata kalau itu ada barang yang tidak jelas, itu aman bagi roh kita. Kenapa orang sekarang seperti kelihatan Masya Allah tidak tahu arah yang benar? Kenapa? Makanan minuman yang penting kenyang, yang penting aku warung enak. Kuning warung sepenting enak, murah. Saya ini murah enak. Nah untuk bilang ini ada campuran minyak babi, ada campuran. Kalau jelas haram jelas. Sekarang tidak ada warung haram, semuanya halal. Ternyata campurannya juga ada barang haram. Nah disitulah akan menjadikan doa orang tersebut sulit dan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di masa ini banyak umat Rasulullah tidak perhatikan seperti itu. Pengennya ini lidahnya untuk berbuat baik. Kadang orang sudah ada majelis taklim, kadang orang sudah di masjid tempat yang mulia, tapi ternyata gara-gara makanan yang masuk ini sebagai barang haram, sampai masjid tidur, sampai masjid HP-nan, untuk bilang hindari berbuat yang tidak. Atau hari di majelis taklim yang mana telinga disibukkan untuk mendengar, malah dia chattingan di luar sana, jasadnya di majelis taklim tapi rohnya melayang kemana-mana. Nah ini gara-gara apa? Mungkin ada makanan dan minuman yang dikonsumsi ini ada yang syubhat, bahkan mungkin ada yang haram, waliyadzubillah. Terus juga dalil tentang dakwah, bahwasanya sifat dakwah ini wajib bagi setiap muslim. Di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mungkin kita sudah mengenal dan terus mengenal hadis ini, bahwasanya barang siapa yang melihat suatu kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, rubahlah kemaksiatan itu dengan kekuasaan kita, kekuatan kita.
Maksudnya apa kekuatan dan kekuasaan kita? Mungkin ini bagi orang-orang yang punya kekuasaan di pemerintahan, mungkin Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan lain sebagainya. Minimal kita ini ketua rumah tangga, bila mana punya anak yang berbuat yang tidak baik, kita tegur dengan kekuasaan kita, kekuatan kita, karena kita pemimpin di rumah tangga. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu untuk menegur dengan kekuasaan, ibarat kata menjaranya atau ibarat kata menutup suatu tempat kemaksiatan, kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani, dengan lisan, dengan nasihat. Kalau tidak mampu, fabiqalbihi, kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Bagaimana cara dakwah dengan hati? Yaitu mengingkari kemaksiatan itu. Jangan sampai saya masuk dalam kemaksiatan itu, dan mendoakan orang yang berbuat maksiat. Maka seandainya kita mendapati orang yang berbuat maksiat, jangan kita benci. Karena apa? Kebencian kita inilah yang menjadikan dia terus-menerus berbuat maksiat. Maka sebagian orang, salahnya orang muslim melihat orang muslim berbuat maksiat malah dibenci. Ya justru tambah istiqomah. Karena apa? Kebencian kita ini termasuk mendoakan orang itu, orang yang dilaknati oleh Allah SWT. Maka orang yang maksiat kaum muslimin itu kok kita benci, maka orang muslim itu bukan berhenti, tapi malah tambah dan tambah lagi. Karena apa? Ada rasa kebencian kita dengan orang yang berbuat maksiat. Dan bagaimana sikap orang yang punya sikap dakwah? Janganlah kita benci orang yang muslim berbuat maksiat, tapi kita kasihani, kita doakan supaya orang itu insaf, sadar dan tobat. Kalau kita punya rasa itu, yakin maksiat itu bukan tambah lagi tapi berkurang. Maka penyebab tambahnya kemaksiatan yang ada di sekitar kita ini salah satunya apa? Kita membenci orang yang berbuat maksiat tanpa mendoakan yang baik. Cuma hanya membenci. Kadang orang itu, itu masih tak doakan biar cepat mati. Nah, kasihan mati dalam surah Fatimah. Kasihan kan kita bagi orang muslim kok malah membenci orang muslim. Bahkan kata ulama, bukanlah umat Rasulullah SAW yang mana membenci umat Rasulullah SAW. Bukanlah umat Rasulullah yang mana umat Rasulullah itu tidak menginginkan sahabatnya, temannya masuk surga. Salah satunya apa? Mendoakan itu tadi biar cepat mati. Oh, tak doakan biar kakinya ini biar tidak maksiat lagi. Oh, tak doakan biar ini biar ini. Nah, inilah doanya yang salah ini yang menjadikan orang itu terus berbuat maksiat. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, wadzalika atafu iman. Nanti kelemahan iman seseorang terletak dari kita andil dalam berdakwah. Kalau kita tidak mau berdakwah, berarti kita ini lemah. Nanti kita bisa menyimpulkan bahwasanya kewajiban berdakwah itu bukanlah suatu kekhususan dari umat Rasulullah SAW, tapi setiap muslim dari umat Rasulullah SAW untuk berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Maka ambillah bagian, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini salah satu dalil kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dan bila mana kita pengen kumpul dengan Rasulullah SAW, itu apa? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Orang-orang yang mengikutiku. Siapa? Orang yang berdakwah, mengajak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari dalam azab Rasulullah SAW mengatakan ahabbul ibad ilallahi alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadihi wa yamshuna fil ardi nushan. Maka seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba yang selalu mengajak hamba yang lain untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, menanamkan mahabbah dalam hati seseorang. Maka berdakwah itu kata orang Hadramaut, dakwah itu harus satu pakai taklif, takrif, baru taklif. Taklif itu apa? Dengan lemah lembut. Maka para wali songo dulu itu kalau berdakwah ada orang mabuk, didatangi, diduduk,
Dia tidak ikut minum, tapi melihat orang minum, dikasih uang dulu, dikasih uang dulu. Ngasihnya dia niatnya bukan untuk beli minuman, tapi untuk beli makanan. Mau diarahkan dia mau beli minuman terserah, tapi Wali Songo ngasih uang untuk beli makanan minuman, makanannya halal. Terus itu sehingga orang mabuk-mabukan, orang yang berbuat maksiat mesti akan berpikir orang ini kok deketi saya ada apa? Mesti bertanya, loh Pak Ustadz, dengan ya antum kok deketi saya ada apa? Saya ini kotor sebagai orang, saya ini najis, banyak maksiat. Enggak, perilakumu najis, tapi sebenarnya kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang itu akan merasa bahagia. Maka ada salah satu ulama, setiap mau ke masjid, di perempatan depan masjid ada orang berbuat maksiat, gitar-gitaran. Waktu adzan gitar-gitaran. Dan seorang habib ini, ulama ini mesti ngasih uang. Lah yang muridnya melihat aneh loh, guru kita kok malah ngasih makanan. Terus didoakan lagi, semoga engkau bahagia seperti engkau bahagia di dunia. Semoga engkau bahagia di akhirat seperti engkau bahagia di dunia. Murid-muridnya itu heran loh, orang kayak gini kalau didoakan bahagia enak teman nih. Saya juga mau pengen bahagia di akhirat. Tanya saya guru, kenapa mendoakan teman ini? Kita doakan dia bahagia di dunia, bisa tertawa di dunia ini, semoga ia bisa tertawa di akhirat. Kok bisa? Mana mungkin bisa ya guru? Sedangkan dia ahli maksiat. Maksudnya dia bisa tertawa di akhirat dengan dia bertobat. Ternyata subhanallah, orang itu bertobat gara-gara dengan taklif, dengan rasa kasih sayang. Maka orang berdakwah pertama kali harus dengan rasa mahabbah, rasa rahmat, bukan rasa paksaan langsung haram. Ini semua hal haram tidak sesuai aturan Rasulullah, jangan, karena orang ini belum kenal dengan syariat. Pertama adalah taklif. Taklif apa? Kita ikuti mereka dulu. Tapi jangan sampai kita ikut gaya mereka. Kita ikuti dengan rasa kasih sayang, taklif. Kalau sudah taklif, lama-lama dia akan penasaran. Ini orang kok ulama tapi kok punya keanehan. Beda dengan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain ini menjahil aku, tapi ini kok mendekati aku. Di situ taklif akan tumbuh. Maka mohon maaf orang-orang Hadramaut, kita lihat lutufnya luar biasa. Kami menyaksikan orang-orang Hadramaut, terutama orang Tarim, tidak ada rasa suudzon sama sekali. Dia selalu taklifnya luar biasa. Bahkan ulama Sa'antero yang terkenal, Habib Ali Masyhur, Allah yarhamu, yang baru meninggal itu, beliau dengan siapapun, bahkan ya Allah kadang kuli, ketemu di jalan, ngobrol itu kayak teman, masya Allah. Disitulah rasa dakwah taklim seperti itu. Karena sebagian orang di Indonesia kan, seorang ulama diajak di tengah jalan, ketemu di sama, itu dia langsung siapa? Dia kok nyapa kayak gitu, mintanya didatangi, dicium tangannya. Tapi orang sana, terutama Habib Ali Masyhur, masya Allah, ketemu orang biasa di jalan, ngobrol, mau ke masjid, disamari orang biasa itu. Padahal orang biasa itu sholat, disamari, diajak ngobrol biasa, seolah-olah tidak ada perbedaan. Yang mengatakan perbedaan kan bagi orang yang lain, tapi kalau ulama menganggap dirinya biasa, itu salah satu ketawaduan. Sehingga masya Allah, ulama seperti inilah dimanapun berada diterima umat Rasulullah SAW. Seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salam Hafid, guru kita, dimanapun, ditaruh dimanapun yang dianggap orang ini ekstrim akidahnya ini, tapi tetap menerima Habib Umar bin Muhammad bin Salam. Karena apa? Beliau dakwanya pakai taklif, bukan taklif lagi. Kalau taklif nanti taklif dulu dengan rasa mahabbah, terus kedua taklif. Kalau orang ini sudah kena hatinya mengikuti kita arahkan kemana saja gampang. Maka kalau orang sudah menjadi pecinta lover apa misal majelis lover ini apa cinta, diarahkan masjidnya di sana, oke. Arah kemana oke, ganti jam oke, tengah malam oke, semuanya oke. Karena apa? Sudah pecinta, hatinya sudah sama si majelis. Mau dirubah bentuk apapun tidak masalah, karena apa? Pecinta. Begitu juga kalau seorang muslim ini menanamkan dakwah mahabbah dulu, yakin tidak ada hujatan, tidak ada cacian, tidak ada permusuhan. Kenapa? Mahabbah, taklif dulu. Kalau sudah taklif, baru kita kenalkan takrif. Takrif, kenalkan Islam itu apa, ajaran Islam itu apa. Maka ada satu orang
Nasrani baru masuk Islam, dia ikut sholat. Tanya Pak Ustaz, saya baru mu'alaf 3 hari, saya ini tidak bisa sholat. Gimana sholat saya Pak Ustaz? Wes ikuti orang yang di depanmu. Nah, ternyata yang diikuti di depannya itu anak kecil. Ikut anak kecil kalau sholat kan gitu, ya sudah sujud kepalanya nongol, terus kakinya gerak-gerak. Orang Nasrani ini tidak kayak gitu ya sholatnya. Berarti kepala nongol, kaki gerak-gerak. Saya tak nongol juga ikut, kaki juga gerak-gerak. Pulang dibilangkan sama istrinya, istriku saya sudah bisa sholat, ayo ikuti saya. Ada sujud nongol, terus gerak-gerik. Si ustaz ya tetap kalau jiwanya talim, tertawa senyum, sudah senang karena apa? Ada rasa mahabbah mau belajar ilmu agama. Walaupun salah menurut kita, kalau kita mana udah sah, tapi menurut orang yang dakwah masih betul. Kenapa? Baru taklim. Maka orang-orang kalau kita langsung gue nggak sah, yakin dia mualaf akan kembali lagi murtad. Waliyadzubillah. Karena apa? Paksa dilihat dulu. Gimana Pak Ustaz sholat saya? Oh, enggak apa-apa, boleh sah-sah. Nah, terus mulai dibenahi. Orang itu kok sholat sekarang enggak pakai kepala, kakinya. Tapi kok samping saya kok malah tertawa. Oh, ada tertawanya bacaannya. Dia tertawa. Gimana Pak Ustaz sholat saya tadi kok ada rasa tertawa tadi? Oh, enggak apa-apa. Inilah dakwah seperti ini, taklim. Terus lama-lama dia melihat, oh, enggak boleh tertawa, diam tok. Diam tok, terus kata Ustaz saya sekarang kalau sholat diam tok, ikuti orang di depan saya. Oh enggak apa-apa, sah boleh. Coba kalau orang yang punya ilmu agama sholat diam tok, enggak sah. Karena apa? Ada rukun kaulinya, baca Fatihah. Kok sholat enggak baca Fatihah, enggak sah. Nah ini kok sah? Karena beda. Karena apa? Dia belum mengenal syariat. Baru kita taklif, tanamkan mahabbah dalam orang yang yakin. Kalau sudah kita masuki dalam dirinya ini racun mahabbah, yakin dia akan tunduk dengan kita dan mengikuti gerak-gerik kita. Kita perintah pun mau kemana pun dia akan mau. Disitulah letak taklifnya di situ. Kalau sudah taklif, baru taklif, kenalkan Islam itu apa, syariat itu apa. Dengan hadirnya majelis taklif, disitulah orang itu akan menjadi benar. Kalau sudah taklif, kenal hukum-hukum syariat, baru adanya taklif paksaan. Yang sekarang yang terjadi apa? Orang-orang zaman ini awalnya sudah tahu syariat Islam, tapi malah dibuat taklif lagi, balik muter dari awal. Padahal mereka sudah kedudukannya apa? Taklif, sudah dipaksa dalam syariat. Contohnya misal ibu-ibu sering sudah ada majelis taklim, setidaknya mereka tahu syariat hukumnya aurat wanita ini bagaimana. Tapi tidak, saat majelis taklim mohon maaf berkerudung, keluar majelis taklim kerudungnya dilepas alasannya malu. Keluar ke pasar mall auratnya dibuka. Nah, bagaimana menyikapi dakwah dengan orang itu? Dengan taklif, bukan taklif lagi. Taklif karena apa? Dia sudah tahu hukum syariat. Kita ingatkan dengan nasihat dan ancaman orang yang membuka aurat, bukan taklif lagi. Taklif itu bagi orang yang tidak mengenal syariat. Maka cara dakwah pertama taklif dengan menanamkan rasa mahabbah dan ta'rif, yaitu mengenalkan Islam itu bagaimana. Kalau sudah mereka mengenal syariat, baru ada rasa taklif, yaitu memaksa syariat supaya mereka bisa menjalankan. Terus juga tadi dikatakan wa yamshuna fil ardi nushan. Itu sebaik-baik hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu di atas bumi ia selalu menasihati orang yang ada di sekitarnya sesuai kemampuannya masing-masing. Maka kadang kita lihat subhanallah, hewan kita ada yang terus di poster di kertas, terutama di masjid, depan masjid Segaf ini ada tulisan apa itu zina lebih parah ini. Nah itu suatu nasihat, ditempel tok orang mesti ada yang baca. Disitulah letak kemanfaatan kita. Maka kata ulama itu, supaya namamu tetap dikenang, buatlah tulisan-tulisan yang bermanfaat, sehingga kalau kau sudah meninggal tapi tulisanmu masih ada, maka pahala mengalir tetap kepada kita semua, terutama orang yang menulis. Maka di sini salah satu orang yang diwajibkan untuk berdakwah itu yang pertama di sini adalah thalibul ilm. Pertama kali orang yang diwajibkan untuk berdakwah yaitu seorang santri. Thalibul ilm. Siapa thalibul ilm?
Ya orang-orang yang mencari ilmu agama mulai kecil, mulai lahir sampai minal mahdi ilal lahdi. Berarti thalibul ilmi itu tidak cuma sebatas umur, tidak cuma sebatas tempat, tapi thalibul ilmi di mana kita ini hadir untuk mencari ilmu agama, maka kita tergolong orang thalibul ilmi. Cuma beda umur dan beda tempat. Tapi selama kita minal mahdi ilal lahdi mencari ilmu agama, tetap dikatakan thalibul ilmi. Dan kewajiban thalibul ilm itu apa? Supaya thalibul ilm, pelajar, seorang santri ini mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, pertama kali harus ayyuhassina niyatahu fi thalabihi ilm. Pertama kali dalam mencari ilmu, duduknya dia di majelis taklim, pertama kali harus memperbaiki niatnya dalam mencari ilmu. Maka mohon maaf, munculnya ulama-ulama bukan berarti gurunya tapi munculnya ulama-ulama dikarenakan dari niatnya yang jelek. Maka niat jelek ini yang akan merubah dia menjadi ulama Contoh saja yang banyak di zaman ini, pesantren. Pesantren itu terkenal tempat yang baik, mengajarkan yang baik. Tapi kenapa alumni sebagian pesantren ada yang berbuat buruk? Karena apa? Di saat dia nyantri, niatnya sudah salah. Niatnya apa? Supaya saya menjadi orang terkenal di kampus saya, supaya nanti saya bisa mengambil keuntungan dari masyarakat saya. Inilah yang munculnya ulama-ulama seperti itu. Karena apa? Niatnya di dalam mencari ilmu pertama kali tidak diperhatikan. Maka kewajiban seorang yang mencari ilmu yaitu ayyuhassina niyatahu fi thalabihi, yaitu memperbaiki niatnya dalam mencari ilmu. Seperti niat yang disampaikan Imam Al-Haddad, nawaitu ta'alluma wa ta'lim, yang sering dipakai di dalam masjid Asgaf ini. Itu salah satu apa? Supaya di dalam kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan duduknya kita ini duduk yang sesuai niat kita yang baik, niat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa keberkahan bagi umat Rasulullah SAW, dan kumpulnya kita ini kita niati untuk berdakwah minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, sehingga kita tergolong khiyar ummati man da'ilallah wa habbaba ibadahu ilaihi, dan tergolong orang-orang yang berdakwah, mengambil andil bagian, yaitu kewajiban berdakwah kepada umat Rasulullah untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada umat Rasulullah SAW. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.